Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Nah, anak-anak, sebelum kita belajar, jangan lupa untuk senantiasa mematuhi protokol kesehatan dengan cara mencuci tangan pakai sabun dan memakai masker. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Anak-anak, agar kita lebih bersemangat, marilah kita bernyanyi terlebih dahulu. Aku berkibarlah bendera, ku lambang suci daga perwira, di seluruh landai Indonesia kau tetap pujaan bangsa. Siapa berani menurunkan engkau, serentak rakyatku membela. Sang merah putih yang perwira, berkibarlah selama-lamanya. Nah, hari ini kita akan mempelajari mengenai cara perkembangbiakan pada tumbuhan, di mana tumbuhan memiliki cara perkembangbiakan dengan dua cara. Yang pertama ada generatif, yaitu dengan cara perkawinan, yaitu melalui pembuahan yang terjadi karena masuknya serbuk sari ke dalam putih. Kemudian yang kedua ada cara vegetatif atau tanpa melalui pembuahan, di mana vegetatif ini terdiri dari dua, yaitu vegetatif alami dan juga vegetatif buatan. Untuk yang pertama, yaitu vegetatif alami. Nah, cara yang pertama yaitu melalui spora. Apa itu spora? Nah, spora terdapat pada tanaman paku. Nah, spora ini terletak pada kotak spora atau sporangium, di mana jika sporangium ini pecah, kemudian spora keluar dan jatuh pada tempat yang cocok atau lembab biasanya, maka akan tumbuh tanaman paku yang baru. Kemudian yang selanjutnya adalah, coba perhatikan ini gambar apa? Ya, tepat sekali. Ini adalah gambar wortel. Tahukah kamu bahwa wortel ini mengalami perkembangbiakan secara vegetatif dengan cara apa? Ya, dengan cara umbi akar, di mana umbi akar adalah umbi yang berasal dari modifikasi akar, di mana akar ini akan mengalami pembesaran sehingga berisi cadangan makanan. Jika umbi akar ini ditanam bersama dengan pangkal batang, maka akan tumbuh tunas atau tanaman baru. Nah, perhatikan gambar berikut ini. Ini adalah gambar, kentang. Tahukah kalian kentang mengalami perkembangbiakan dengan cara umbi batang? Ya, umbi batang adalah batang yang tumbuh di dalam tanah dan ujungnya menggelembung menjadi ubi. Pada permukaan ubi batang tumbuh sisik dan kuncup yang membentuk mata tunas, sehingga ini akan membentuk tumbuhan baru. Tunas ini akan tumbuh menjadi tumbuhan baru. Nah, perhatikan gambar berikut ini. Ini adalah gambar bawang merah dan bawang putih. Tahukah kalian dengan cara apa mereka berkembang biak? Nah, dengan cara umbi lapis. Nah, umbi lapis memiliki susunan daun yang berlapis-lapis, di mana pada bagian umbi lapis tumbuh daun, pada bagian bawah umbi lapis terdiri atas cakram dan akar serabut. Bagian yang berlapis-lapis ini disebut dengan tunas. Nah, tunas akan tumbuh menjadi siung yang kemudian akan menjadi tumbuhan baru. Nah, yang selanjutnya adalah tunas. Nah, perhatikan gambar berikut ini. Ini adalah pohon pisang dan tunas barunya. Kemudian ada bambu dan tunas barunya. Nah, tunas muncul pada pangkal batang. Pangkal batang ini ada di dalam tanah, sehingga tunas muncul dari dalam tanah. Nah, tunas ini akan tumbuh menjadi tanaman baru. Kemudian yang selanjutnya adalah tumbuhan kunyit dan juga lengkuas, tumbuh dengan cara akar tinggal atau rizoma, di mana batang yang terdapat di dalam tanah
Ini berbentuk berruas-ruas, ada ruas-ruasnya terlihat di gambar, kemudian tumbuh mendatar, kemudian di setiap ruas-ruas itu akan tumbuh akar, dan tunas ini dapat tumbuh menjadi tumbuhan baru. Nah, yang selanjutnya adalah geragi. Geragi disebut juga dengan stolon atau batang yang menjalar di atas tanah. Batang tersebut berruas-ruas. Pada setiap ruasnya dapat tumbuh sebuah tunas baru yang kemudian akan menjadi tanaman baru. Contohnya selain stroberi adalah rumput teki. Untuk yang selanjutnya adalah vegetatif buatan. Yang pertama ada mencangkok, yaitu dengan cara membuat cabang batang tanaman menjadi berakar, di mana cabang ini kita kelupas kulitnya, kita bersihkan kambiumnya, kemudian kita lapisi dengan tanah dan kita siram. Nah, kita tunggu, lama-kelamaan akan muncul atau tumbuh akar pada cabang yang sudah kita bungkus tadi. Nah, setelah tumbuh akar, maka bisa kita ambil, kita potong, kemudian kita tanam. Nah, itu akan menjadi tanaman baru yang identik atau memiliki sifat yang sama dengan induknya. Nah, untuk cara perkembangbiakan mencangkok dapat terjadi pada tumbuhan yang berkambium, misalkan tumbuhan tingkat tinggi ya, misalkan mangga, kemudian jambu, rambutan, itu bisa. Untuk yang selanjutnya cara stek. Nah, perhatikan, stek itu ada 3, yaitu ada stek batang, ada stek daun, dan juga stek akar. Di mana stek batang terjadi pada ketela pohon, kita bisa memotong-motong batangnya kemudian kita tancapkan di tanah. Kemudian yang kedua adalah stek daun yang terjadi pada tanaman cocor bebek, di mana kita bisa memotong helaian daun, maka akan tumbuh tunas-tunas baru dari cocor bebek. Kemudian stek akar, di mana stek akar ini terjadi pada tanaman sukun. Nah, tanaman sukun ini dia akan tumbuh tunas dari pangkal batangnya, sehingga ketika kita potong akarnya dan kita tanam, maka dia akan tunas itu akan tumbuh menjadi tanaman baru. Yang selanjutnya adalah teknik atau cara okulasi, yaitu mengembangbiakkan tanaman dengan menempelkan calon mata tunas suatu pohon ke batang pohon yang lain yang sejenis. Okulasi dapat dilakukan pada singkong karet, kemudian bisa juga mangga, kemudian belimbing, itu bisa kita manfaatkan teknik okulasi. Yang selanjutnya yaitu teknik menyambung atau enten, yaitu di mana kita bisa menyambung bagian pucuk dahan atau pohon dari suatu tanaman dengan pohon yang lain yang sejenis. Menyimpulkan apa kesimpulan kita hari ini? Ya, nah, cara perkembangbiakan tumbuhan ada 2, yaitu generatif dan juga vegetatif. Di mana generatif yaitu melalui proses perkawinan, dan vegetatif tanpa melalui proses perkawinan. Di mana vegetatif ada 2, yaitu vegetatif alami dan buatan. Apa saja contohnya untuk vegetatif alami? Ya, ada spora, tunas, umbi akar, umbi batang, kemudian ada rizoma atau akar tinggal, dan juga ada geragi. Nah, kalau vegetatif buatan apa saja contohnya? Vegetatif buatan mencangkok, okulasi, kemudian menyambung. Ya. Nah, demikian pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang telah kita pelajari dapat bermanfaat. Nah, sebelum Ibu akhiri, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.